Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Apriyansa dengan NIM 23320111038 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari semester 3. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UTS Hukum Internasional. Salah satu kasus yang menarik hukum internasional yaitu kasus kekerasan etnis Rohingya di Myanmar. Di sini saya akan membahas terkait salah satu kasus yang menarik pandangan hukum internasional. Kasus yang akan saya bahas yaitu kekerasan etnis Rohingya di Myanmar. Sebuah tragedi kemanusiaan. Kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius di dunia saat ini. Peristiwa ini telah memicu perhatian internasional yang luas, namun solusi yang komprehensif masih belum tercapai. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kompleksitas isu ini. Identitas etnis Rohingya adalah kelompok muslim minoritas di Myanmar yang telah lama menghadapi diskriminasi dan penindasan. Pemerintah Myanmar menolak mengakui kewargaan negaraan mereka, sehingga mereka menjadi stateless dan rentan terhadap pelanggaran HAM. Akar konflik ini memiliki akar sejarah yang dalam, termasuk sentimen anti-muslim yang kuat di kalangan sebagian besar populasi Buddha Myanmar. Selain itu, perebutan sumber daya seperti tanah dan pekerjaan juga menjadi faktor pemicu. Kekerasan sistematis. Sejak tahun 2012 telah terjadi gelombang kekerasan sistematis terhadap Rohingya, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, penghancuran desa, dan pengusiran paksa. Pelanggaran HAM berat. Kekerasan terhadap Rohingya merupakan pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. Tindakan-tindakan ini memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahkan mungkin genosida. Krisis pengungsi. Ratusan ribu Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga, terutama Bangladesh, untuk mencari perlindungan. Kondisi di kamp-kamp pengungsi sangat memprihatinkan dengan kekurangan makanan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Tanggapan internasional. Komunitas internasional telah mengutuk keras kekerasan terhadap Rohingya dan telah memberlakukan sanksi terhadap Myanmar. Namun, upaya untuk menyelesaikan konflik ini masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk mediasi oleh negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kekerasan terhadap Rohingya telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi korban, termasuk trauma psikologis, kehilangan anggota keluarga, dan perpindahan paksa. Stabilitas regional. Konflik ini memiliki implikasi yang luas bagi stabilitas regional di Asia Tenggara. Peningkatan ketegangan antara Myanmar dan negara-negara tetangga, serta potensi radikalisasi merupakan beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Tantangan hukum internasional. Membawa pelaku kekerasan ke pengadilan merupakan tantangan yang sangat besar. Keterbatasan akses bukti, perlindungan saksi, dan keberpihakan politik adalah beberapa hambatan yang dihadapi. Untuk menyelesaikan konflik Rohingya diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil, diantaranya penegakan hukum. Pelaku kekerasan harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum internasional. Perlindungan sipil. PBB dan komunitas internasional harus meningkatkan upaya untuk melindungi warga sipil Rohingya. Repatriasi sukarela. Proses repatriasi Rohingya harus dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat dengan jaminan perlindungan bagi mereka yang kembali.
Penyelesaian politik. Pemerintah Myanmar harus melakukan reformasi politik yang inklusif dan memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Kekerasan terhadap etnis Rohingya adalah tragedi kemanusiaan yang menuntut perhatian serius dari seluruh dunia. Untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah Myanmar, negara-negara tetangga, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.